Puji nama Tuhan. Ya Bapak Ibu terkasih, semua sudah mendapatkan bunganya, sudah dibagikan. Yang sudah dibagikan hari Minggu, angkat tangan coba. Ya. Oke. Saudara terkasih, bagaimana kita meresponi setiap pesan Tuhan. Kalau saudara perhatikan di sepanjang pujian tadi, kalau saudara tarik kesimpulannya, kalau secara tema itu apa sih sebetulnya saudara? Halo? Apa lagi yang di belakang? Keintiman. Saudara, sadarilah bahwa Bapak itu sungguh-sungguh sangat mengasihi kita. Bahkan dia jauh lebih bisa merasakan apa yang kita rasakan hari-hari ini. Tapi permasalahannya seringkali kita ini gampang saudara ya, terjebak dengan hal-hal yang membuat kita tidak menyadari bahwa dia itu sebetulnya ada di dalam kita. Nah, saudara terkasih, ketika kita menjadi orang-orang yang ada dalam hadirat Tuhan, sebetulnya kita itu harus mengalami yang namanya morfosa, saudara. Sebuah apa? Perubahan. Ya kan saudara? Ya enggak saudara? Kalau kita selalu dalam hadirat Tuhan, hidup kita ini pasti berubah. Ya saudara, contoh saja, kalau misalkan saya kumpul sama Bu Jenny, saya akan pasti bisa saling mempengaruhi. Itu pasti saudara. Namanya terus bergaul. Apalagi kalau hatinya menyatu, klik saudara ya. Itu pasti saudara. Bahkan apa yang mungkin saya nggak suka, ya saudara. Karena terus gandeng dengan Bu Jenny, lama-lama penasaran. Coba sih cicipin gitu. Juga sebaliknya saudara. Bu Jenny kan gak suka pedas, tak tempelin terus saudara. Ini ilustrasi. Lama-lama lihat saya makan sambal berbinar-binar, senang. Wow, sampai keringatan, sampai rasanya menikmati, pasti dia penasaran. Emang penikmatannya di mana sih? Lama-lama saudara, ada roh penasaran menghinggap di jiwanya sehingga dia mulai menyentuh. Bukan Bapak sentuh hatiku saudara. Saudara terkasih, sebuah perubahan. Kalau saudara perhatikan di sini ya, sebetulnya menurut saudara surat-surat cinta yang Tuhan berikan itu sifatnya apa saudara? Yang sudah dibuka semua sudah? Sudah dibaca? Yang belum coba angkat tangan. Belum. Saya kasih waktu yang belum dibuka, coba dibuka. Saya kasih waktu 5 menit. 3 menit lah, gak usah kelamaan 5 menit. Iya. Beberapa orang yang Tuhan berkata gitu, hai anakku. Ya. Ada yang Tuhan bilang, hai kekasihku. Saudara, dan selalu di ending-endingnya Tuhan itu begitu mesra. Tuhan itu begitu mengasihi kita. Dia begitu membangkitkan hati kita, membangkitkan gairah kita, bahkan pesan-pesannya selalu saudara ya. Intinya adalah dia selalu tekankan bahwa aku selalu ada untukmu, aku ini Bapamu. Saudara, saya akan jelaskan sedikit ya. Nama, terus kerinduan. Kalau yang terlalu panjang kayak Kristanti saya tulis gini dalam kurung. Baca di kertasnya.
Karena panjang dan lama, bayangin saudara. Saya harus ya baca di kertasnya. Saudara. Terus apa sih arti nilai bunga dan hati? Bu, ya ampun Bu, astagfirullahaladzim. Kok ya 60 Bu, cik pelite itu loh. Saudara, angka 60 itu angka standar anugerah kasih karunia. Ya. Terus, nah ini saudara ada angka yang tidak Tuhan taruh di situ. Satu, bagi orang yang dia punya hati sama orang lain. Sorry. Bagi orang yang gini, kan bisa tuh kita titip saudara ya. Oh aku titip atau gini, kita kan punya Nafi ini kan selalu kasih bunga ya saudara ya. Bunga. Ada yang bilang ini, Bu ya bunga bank, bunga deposito, Bu aja bunga gini terus gitu ya. Terima kasih. Intinya kita sering saudara momen-momen terus memberi bunga ya. Harusnya kita bisa pakai itu kan saudara. Gampang-gampangan tuh saudara ya. Ambil aja bunga yang lama, kasih bawa. Selesai enggak saudara? Selesai. Ada orang yang seperti itu, ada orang yang dia titip, aku titip ya gitu. Kalau yang di luar kota nggak apa-apa sih titip, it's okay, jangan tertuduh, oke? Ya saudara. Tapi ada orang yang enggak terlalu bagaimana gitu. Saya titip ya bunganya, ya bla 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 gitu. Ada orang yang aku nggak mau titip, aku harus berangkat sendiri. Aku harus dapat yang terbaik. Wah pokoknya bagaimana dia mengejar. Sampai Tuhan gini, termehek-mehek. Wah ini serius jatuh cinta sama aku ya. Rasanya Tuhan tuh dibikin GR gitu. Aku mau pilih yang pokoknya aku cari bunga yang terindah, yang termanis. Bahkan kau manis kau dengar Tuhan gitu ya. Saudara, jenis-jenis orang seperti inilah. Ya, kalau engkau ada orang yang tipikal seperti ini, ya saudara ya. Rasanya nggak puas kalau kau nggak cari sendiri. Ya, kau nggak suka nitip-nitip kecuali memang kondisi ya saudara. Dan rasanya kok pokoknya harus dapetin yang seperti itu. Nah itu ya. Saudara, orang seperti ini tambahkan 5 poin di nilaimu. Tambahkan 5 poin di nilaimu. Karena apa? Tuhan lihat gairahmu. Tuhan lihat geloramu. Kok enggak mau sembarangan. Apalagi petik mawar tetangga. Saya lihat punyanya Shirley lain daripada yang lain saudara. Udah dikasih bulu-bulu lembut, dikasih gelantongan mawar. Cek romantis Tambah 5 poin saya. Jadi saudara orang yang punya memburu seperti itu saking kepengennya. Aku harus pilih sendiri, aku gak mau dipilihkan. Kenapa? Itu seperti pilih jodoh. Nanti takut salah. Saking cintanya sama Tuhan, gak mau nitip saudara. Pokoknya harus lihat sendiri, cari sendiri, sampai yang dapat yang klik. Wah gitu. Itu tambahkan 5 poin. Satu lagi, ada orang-orang yang ingat sama yang lain. Kasihan si ini gak datang ya itu gak tahu. Oh yang di luar kota, dia punya hati sama orang lain. Saudara, ini malah menggugah hati Tuhan lagi. Tambahin 3 poin. Iyalah kok 3 tuh bu. Berbelas kasih bukannya tambah banyak kok tambah 3. Jangan salah. Makanya hitungan kita gak sama hitungan Tuhan. Kenapa 3? Karena engkau selalu ada di hati Bapa, Putra dan Roh Kudus. 3 saudara. 3 tambah 5 saudara unlimited loh. Tambah lipat gandaan, jangan salah sangka. Bukan pelit saudara. Makanya jadi orang suka berbagi dan mikirkan orang lain. Oh jangan mikirin diri dewek. Penting aku bawa mawar. Ya sudah yang lain emang gue pikirin. Tuhan gak suka juga kali seperti itu. Nah, jadi ngerti saudara kenapa enggak dimasukkan di nilai itu saudara. Tuhan selalu punya rahasia-rahasia bonus. Tuhan selalu punya rahasia-rahasia yang dia mau utarakan ketika apa. Dialah dulu saudara reaksimu. Iyalah nilainya segini. Terus Tuhan bilang gini, ciluk bah gitu saudara. Bagi yang apa?
punya kemurahan hati. Bagi yang punya gelora, yang nggak punya ya sudahlah saudara ya. Jadi saudara kasih, ya berbahagialah orang yang antusiasnya gitu ya. Karena saya kemarin tuh waktu lagi momen itu ada beberapa yang udah sibuk-sibuk masih mau apa ya, masih mau memburu waktunya padahal udah mepet saudara. Masih mau cari, enggak. Mbok titip kok, enggak aku enggak mau titip, aku harus ketemu sendiri. Mawar yang klik, yang saya aneh saudara ya. Mawarnya Rainer. Ini pasti bukan bikinan dia, saya tahu. Siapa? Nih. Titip C. Ini gitu tuh, langsung leleh. Ya wis tak bikin no. Enggak apa-apa sih Re, sah-sah aja Re ya. Tapi yang menentukan warnanya siapa Re? Oh Rainer, mantap. Saudara terkasih, ada orang-orang yang gini, maunya buahnya, tapi enggak lihat dirinya saudara. Saya ini kadang-kadang, ya enggak apa-apa sah-sah aja saudara yang, waduh gelora cinta, disayat habis. Wah polisi disayat gitu saudara. Baru ditegur rasa kelepak-kelepak saudara mau disayat saudara ya. Sampai aku menjadi, enggak apa-apa saudara itu kerinduan sah-sah aja. Tapi Tuhan mau mengatakan begini saudara. Anda ini kau renungkan siang dan malam. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Jadi sekarang saudara, kalau di rumah pegang mawarnya nyanyi seperti itu. Renungkan pesan-pesan Tuhan. Renungkan isi hatinya yang dia sudah tumpahkan di kertas itu. Renungkan surat cintanya, itu isi hati Tuhan saudara. Saya kalau enggak membatasi Tuhan, bisa satu folio satu orang saudara. Serius. Karena Tuhan tuh ingin mengungkapkan bahwa dia tuh sebetulnya seperti apa. Hatinya untukmu, cintanya, semuanya, rancangannya. Bahkan ketika kau salah paham, kau tidak mengerti dan apa. Dia ingin maunya ngejelasin saudara panjang lebar. Tapi saya bilang Tuhan, ini bukan perkara iso ora iso kudu iso Tuhan. Jadi saudara, kalau mau tahu isi hati Tuhan yang lebih lagi pada saat kau baca, kau bilang sama Tuhan, Tuhan, ayo kalau ada sesuatu yang Tuhan mau tumpahkan lagi, Tuhan mau ceritakan lagi, sampaikan Tuhan. Hamba-Mu ini mendengar, nanti dia pasti bicara. Saudara senang gak sih dapat surat cinta Tuhan? Bayangan saudara pasti, engkau kekasihku mempelai, aduhai nonikku cimplung-cimplung, cimplak-cimplung. Kalau sama Tuhan itu selalu apa saudara? Sesuatu yang dibukakan, disingkapkan, bahkan disadarkan di dalam jiwamu itu ada seperti ini loh. Tuhan itu membukakan, menyingkapkan supaya kita sadar, kita tahu keadaan kita. Ya, yang kedua, kalau kita sudah berbuat apapun, Dia Tuhan yang selalu menghargai. Dia menghargai apapun yang kita lakukan, saudara. Terlepas kita kadang-kadang compang-camping apapun itu. Ya, nah, saudara terkasih, memang saudara ya, untuk mencapai nilai 65 ke atas itu susah, hanya beberapa, mungkin 3-4 orang saja saudara. Susah.
Dan saudara jangan sakit hati. Bu, saya susah-susah cari bunga, Bu. Oh, nilainya kok cuma 62, 63 kepiye toh, Bu? Itu nilai apa sih? Nilai hatimu. Jadi yang dinilai Tuhan apanya, saudara? Engkau tuh orang yang selalu bisa ready dengan teguran. Engkau selalu punya reaksi-reaksi hati seperti apa ketika ada masalah, problem dan bla bla. Engkau itu selalu bersikap seperti apa kepada orang-orang yang membutuhkan pertolonganmu. Jadi gini, perjalanan hatimu ini loh saudara yang keluar dan bereaksi dan berekspresi dan semuanya ini yang dinilai Tuhan. Kenapa Tuhan tidak langsung aja nilai bagus? Nanti kita tidak tahu boroe kita saudara. Tuhan bukan Tuhan yang suka menina-bubukkan anaknya. Tuhan bisa aja kasih nilai lah yang bagus-bagus, yang penting anaknya senang. Tapi kalau itu menyesatkan untuk apa saudara? Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika Tuhan itu berbicara, saya ini gini loh ya, saya akan sangat berbahagia kalau ada orang-orang yang selalu membukakan, Bu, kayaknya Ibu perlu diperbaiki di sini deh Bu. Bu, kayaknya ini yang salah deh Bu. Ini kayaknya perlu begini deh Bu. Wah, saya akan senang. Apapun itu saudara. Karena dengan demikian saudara, itu membuat saya mengantisipasi saya dalam kebodohan dan kejatuhan. Jadi ketika Tuhan membukakan sesuatu yang tidak kau sadari, atau kau tahu, kau ngerti, tapi kau nggak bisa keluar dari hal itu. Tuhan menyadarkan, Tuhan mengingatkan, Tuhan menegur, bersyukur saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara, yang kedua saudara, bahwa Tuhan tahu kondisi-kondisi yang sedang dialami. Sebetulnya tujuan kedua surat itu apa sih? Untuk membuat kita sadar bahwa Dia Tuhan, Dia juga Bapa yang baik. Apapun keadaan kita, Dia tidak pernah ngerijek kita. Dia tetap memeluk kita, menerima kita, bahkan kesetiaan dan cintanya tetap sama. Kenapa? Kalau enggak, iblis akan terus menuduh saudara. Oh kamu tuh enggak layak, oh kamu tuh begini, oh kamu begini. Iya enggak? Supaya kita sadar, apapun kita, Dia tetap Bapa kita, Dia tidak pernah membuang kita. Dia tidak pernah menolak kita saudara. Dia tetap mencintai kita dengan sangat utuh. Itu tujuannya saudara. Supaya kita sadar kita orang yang dicintai, dirindukan. Saudara. Jadi saudara terkasih, ketika reaksi hatimu tidak bisa menghargai Tuhan, itu yang sangat mengerikan saudara. Karena apa? Itu tidak sesuai ekspektasimu, tidak sesuai harapanmu. Lah engkau ini mau Tuhan terus terang atau mau Tuhan tutup mulut aja? Saudara suka yang mana saudara? Ya, suka yang terus terang kan? Gitu. Paling enak itu terus terang, apapun itu lebih baik terus terang saudara. Daripada kita ini jadi orang yang berpura-pura. Karena apa? Karena Tuhan mau kita jadi orang yang punya kesejatian, murni. Begitu kita sejati dan murni itu tandanya kita dikuduskan saudara. Kalau kita dikuduskan maka kita tidak akan pernah punya kesusahan untuk apa? Selalu dekat dengan Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu terkasih, mari jangan remehkan. Itu juga saudara apa ya? Salah satu cara upaya bagaimana Tuhan membuat kau sadar bahwa kalau bisa Dia selalu ingin berbicara kepadamu. Kalau bisa Dia selalu ingin dekat denganmu. Dia enggak mau terpisahkan daripadamu saudara. Itu Tuhan. Ya. Makanya tadi dikatakan di pujian, Tuhan tuh lebih dekat dari hidup kita, bahkan lebih dekat dari hati kita. Tapi saudara terkasih, banyak orang itu susah untuk memahami sedekat apa Tuhan dengan saya. Buktinya kok saya seperti ini.
Saudara, saya ngobrol dengan salah satu anak saya gini. Apa arti iman? Iman itu ketika kau masuki atau melewati atau sedang menjalani sebuah proses dan kau punya keputusan tidak marah. Kau punya keputusan tidak mempertanyakan Tuhan. Engkau punya keputusan untuk tidak ngambek. Engkau punya keputusan untuk tidak berkata, duh sampai kapan ya Tuhan, duh sampai kapan. Itu tandanya kau punya iman. Dan itu sangat menyenangkan Tuhan. Saya katakan, biar yang keluar dari reaksimu seperti ini Tuhan. Jujur sakit sekali Tuhan. Tapi aku tahu ini semua baik buat aku. Karena tidak ada rancanganmu yang jahat Tuhan. Dan sekali lagi aku mau sepakat dengan Engkau. Beri aku kekuatan, beri aku damai sejahtera. Beri aku Tuhan keikhlasan, pengertian. Dan aku tetap mau jalan bersamamu. Dan saya katakan setelah itu apa? Tersenyumlah. Itu iman namanya. Kenapa? Kok enggak membuat Tuhan mau buru-buru Tuhan? Ayo Tuhan, ayo. Kau tidak membuat Tuhan mau buru-buru. Tapi kau mau apa? Sepakat berjalan dengan Tuhan. Terserah Tuhan. Mau seperti apa? Ya. Ketika reaksimu seperti itu, kau ingat Abraham ketika dia mempersembahkan Ishak begitu mau, belum sampai baru begini aja. Tuhan bilang ini, stop. Aku sudah tahu hatimu. Aku sudah tahu. Saya bilang, tiba-tiba prosesmu tidak berputar-putar, tidak perlu lama-lama. Jangan seperti bangsa Israel. Kalau bisa 40 hari ngapain 40 tahun? Kalau kau bisa tahun ini selesai ngapain harus bertahun-tahun? Dia bilang gini, betul juga sih Mami. Iya, ayo punya reaksi yang benar. Yang kedua saya katakan sama anak saya. Itu seperti Lazarus ketika mati. Begitu Marta bicara, Tuhan tidak bereaksi. Tapi begitu Maria yang bicara dengan kata-kata yang sama, hanya beda sikap. Tuhan langsung ngomong begini, ya di mana? Lazarus dikuburkan di mana? Coba mana? Dia nggak tahan, dia nggak kuat, dia kenapa? Sikapnya Maria sangat membuat hati Tuhan apa? Maskul. Bagaimana caranya ketika kau melewati proses? Tuhan tidak tahan. Bukan kau yang tidak tahan, Tuhan yang nggak tahan. Bagaimana caranya? Pikirkan saudara. Pikirkan bagaimana caranya Tuhan gak tahan ketika engkau sedang dalam proses ujian, diuji, dimurnikan, dibentuk. Ketika kau punya reaksi yang menyenangkan Tuhan, berkenan bahkan sangat-sangat menaklukkan hatinya. Tuhan bilang ini, udah, stop, cukup. Selesai. Bukan cuma di situ saudara. Tiba-tiba dia angkatmu, dia pelukmu, bahkan apa? Dia bawa engkau ke sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Kau terlalu menyenangkan hatinya. Kenapa? Reaksimu itu loh membuat dia maskul. Kenapa? Engkau percaya kepadanya. Saudara, mari hari-hari ini jangan terjebak sama iblis. Jangan termanipulasi sama iblis. Jangan biarkan iblis mengompori, membuat jiwamu meledak. Padahal di balik semua itu apa? Ada sesuatu yang Tuhan upgrade dalam hidupmu. Ada sesuatu yang Tuhan next level dalam hidupmu. Ada sesuatu yang Tuhan mau siapkan bagi hidupmu, saudara. Mari waspadai hari-hari ini. Katakan Tuhan, aku mau sepakat dengan Engkau. Teduhkan hatiku, tenangkan hatiku. Dan saudara belajar tenang.
Kalau tenang sudah bisa belajar senyum. Belajar senyum. Karena ketika kau senyum saudara, maka hatimu maknyos. Kemarin-kemarin tiba-tiba hilang. Saudara, saya juga sedang mempraktekkan itu. Saya juga sedang melakukan itu. Saya mau mengeluarkan anggur yang manis. Saya katakan, Tuhan ini sakit loh Tuhan. Ini luka rasanya Tuhan. Tapi aku sadar ini kesempatan untuk menjadikan ini mezbah di hadapan-Mu. Ini kesempatan untuk jadi anggur yang manis di hadapan-Mu. Ini kesempatan untuk menjadi minyak yang ditumpahkan, dipuli-puli, yang dihancurkan untuk kaki sang rajaku. Mari saudara, apapun pergumulan, persoalanmu, tekananmu, katakan Tuhan terima kasih buat setiap kesempatan, buat setiap didikan. Ini akan membawa satu perubahan, metamorfosa dalam hidupku. Aku akan menjadi manusia Allah. Loh iya toh, kita kan anaknya, kita harus sama seperti dia saudara. Wajib dan harus, mustahil tidak. Itu saudara. Belajar ya, jangan ngomel. Jangan marah. Bu kalau udah terlanjur, gak apa-apa. Cepat bereskan. Jangan terjebak terus jatuh di situ saudara. Yang penting ya, kita ini bukan jadi orang yang sombong. Tidak bisa ditegur, tidak bisa diingatkan, tidak bisa terima didikan, mereject. Dan seakan-akan saya enggak seperti itu kok, saya enggak seperti itu. Lah itu malah ngeri saudara. Percayalah, Tuhan itu bukan mau menghakimi kita. Dia bukan untuk mengintimidasi saudara. Tapi justru dia Bapak yang baik nak. Keadaanmu seperti ini loh. Kondisi jiwamu seperti ini loh. Ayo cepat bereskan. Buang sampah-sampah. Cabuti semuanya yang tidak perlu. Karena nanti kalau enggak akan menggerogoti sampai ke dalam kamu yang rugi. Harusnya kita bersyukur. Kalau ada orang yang bikin surat untuk saya dari Tuhan, saya akan tunggu. 5 folio juga enggak apa-apa. Saudara pikir itu gampang seperti cuman tinggal ngetik, bukan loh. Iblis itu enggak suka loh saudara kalau sesuatu dibongkar. Iblis enggak suka. Iblis tidak suka sebuah kebenaran itu disodorkan. Iblis tidak suka saudara. Jadi saudara itu bukan sesuatu yang gampang. Walaupun saya cuman ngetik. Cuman terima input Tuhan. Tapi saya merasakan atmosfernya saudara. Saya merasakan spiritnya seperti apa. Ketika orang itu penuh dengan kemarahan, kebencian, ketika orang itu penuh dengan, saya rasakan itu. Kenapa? Karena setiap kali menemukan orang seperti itu, yang nangis itu Tuhan. Kenapa? Tuhan tahu anaknya lagi kesakitan. Tuhan tahu anaknya lagi mengalami kegelapan. Tuhan tahu anaknya lagi terbelenggu. Saya tanya di sini, adakah orang tua yang melihat anaknya terbelenggu, kesesakan, menderita, terus kok bahagia? Dia lebih lagi nangis untuk saudara. Kenapa dia nangis? Karena kau tidak sadar betapa dia itu dekat dan ada dalam hidupmu. Kau merasa dia terlalu jauh. Itu rasanya gimana saudara? Contoh aja kalau Hendra, Timotius Hendra. El nangis terus. El, Papa di sini. Papa enggak sayang El. Papa jauh loh. Padahal papanya di sebelahnya. Itu hati seorang bapak pasti nangis. Kenapa? Anaknya enggak menyadari. Papanya ada.
Yang kedua saudara, kenapa Tuhan menangis? Karena yang dirancangkan baik sama Tuhan, tapi kita terima reaksinya apa? Marah. Jadi apa? Enggak connect, jadi miss. Ini yang seringkali seperti bejana dibentuk gagal lagi. Tapi Tuhan tidak kekurangan cara saudara. Kesabaran Tuhan. Intinya Tuhan cuma gini loh, anakku harus jadi. Gimana caranya? Yang antusias itu Tuhan, bukan kita saudara. Sekali lagi saudara, kalau kita sekali lagi saudara, bagaimana sih kita bisa mengalami untuk mengenal hatinya, perasaannya, pikirannya, bahkan saudara ya bergaul. Saudara terkasih, saya ngomong sama Tuhan begini. Tuhan, engkau ini kasihan nih. Ini engkau mengungkapkan hatimu belum tentu. Nanti orang itu baca dan dia menghargai. Ada yang baca langsung ditaruh, ditinggal. Menurut saudara gimana itu? Seperti dianggap remeh, dianggap receh. Saudara, mari belajar menghormati Tuhan, menghargai karyanya, hatinya yang dituangkan lewat sepucuk surat cinta. Karena apa? Dia ingin kau jadi lebih baik. Bahkan dia ingin kau sadar bahkan dia sangat, bahkan bukan dekat, dia ada di hidupmu, di hatimu. Yang ketiga, sadar bahwa Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih dari kau pikirkan dan kau doakan. Yang keempat saudara, setiap kali kau baca itu, jangan baca sambil lalu. Setiap kata demi kata, renungkan, tanya Tuhan, minta pengertian. Bahkan kalau ada sesuatu yang kena di hati, taruh di dadamu. Tuhan, jadikan ini seperti yang kau mau di hidupku. Karena di endingnya dia selalu apa saudara? Melankolis ya. Dia selalu romantis. Dia selalu taruh pesan bahwa jangan lupa, aku ini Bapamu. Ada yang gini, I love you so much. Ada yang I love you doctor. I love you my son. Semangat. Tetaplah kuat. Percayalah. Aku sudah menentukan kemenanganku. Kemenanganmu. Akulah Bapamu. Ada beberapa orang yang Tuhan pakai ayat firman Tuhan. Ada beberapa orang yang Tuhan bicara di hatinya. Saudara, saya beberapa waktu lalu cerita sama Bu Eli. Dulu Bu, zaman kami masih yang awal-awal, mereka itu seperti murid yang terima rapot setiap pertengahan tahun ya. Setiap bulan Juni dan Agustus. Di situ malah lebih detail saudara ya. Kayak karakternya, pertumbuhan rohaninya, keintimannya dengan Tuhan dan bla bla. Ya. Dan saudara, ketika setiap bulan mereka selalu terima ayat mas dan situ dikupas oleh Tuhan dan mereka itu seperti dulu rasanya heboh ya Serli ya. Saling lihat satu dengan yang lain. Tuhan bicara apa sama kamu? Tuhan tegur apa? Berapa nilaimu saudara? Kalau sekarang enggak terlalu. Ya, sebetulnya kalau dibikin seperti itu saya yang mumet saudara. Sampai rasanya mata ini kayak sarafnya ditarik-tarik. Aduh sakit. Satu hal yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Bersyukurlah
Kalau Tuhan masih bisa jujur sama kita. Kalau Tuhan masih bisa bicara apa adanya sama kita. Jangan sampai seperti di Matius 7, saudara. Aku tidak mengenal engkau, hai si pembuat kejahatan. Ya, dikatakan aku berterus terang, aku tidak mengenal engkau. Jangan sampai saudara, Tuhan gak kenal kita. Lebih baik biarkan dia terus terang sama kita. Lebih baik kita tahu keadaan kita sebenarnya seperti apa. Ya, makanya saudara ke depan kalau ada seperti itu lagi, coba belajar cari poin-poin yang lebih. Contoh yang tadi saya katakan, jangan asal dapat bunga. Karena Tuhan itu menghargai orang-orang yang benar-benar membuat Tuhan itu spesial. Itu kalau kemarin tadi saya ketemu Sherly, saya akan tanya detailnya. Kenapa aku pasang bulu-bulu ini Sherly? Kenapa aku pasang mawar bergelantongan ada pitanya? Itu kenapa? Saya akan tanya detail dia. Supaya apa? Mengingatkan dia kembali. Semua yang kau hiasi, yang penuh gelora, penuh harap. Itu kan doa saudara. Tidak mungkin ya, Mia iseng aja, Mi tak tempel-tempel gitu. Karena iseng. Tidak mungkin. Kedua apa saudara? Itu persembahan cinta. Berarti kalau kau mencintai Tuhan, kau adalah orang yang siap rela meletakkan apapun. Banyak orang minta gelora cinta, tapi tidak ngerti saudara. Gelora cinta itu apa ya? Meletakkan emosinya, ambisinya, karakternya, keangkuhannya, zona nyamannya itu diletakkan, itu gelora. Kenapa? Dia menukarkan geloranya menjadi geloranya Tuhan. Nah, saudara terkasih, ketika kita mau geloranya Tuhan, kita harus jadi orang yang tanggap dengan apa yang menjadi seleranya Tuhan. Kita suka melakukan apapun yang Tuhan suka. Saudara, itu yang merah. Dan segala sesuatu dia selalu apa? Yes Tuhan, oke Tuhan, siap Tuhan. Itu merah, itu gelora. Gak bisa gini, sebentar ya Tuhan, tak pikir tak pertimbangkan dulu ya Tuhan. Itu bukan gelora saudara. Jadi kalau kita bilang kita mau gelora, artinya apapun siap Tuhan. Tidak pakai ngomel. Apapun siap. Berkorban bagaimanapun diletakkan, tidak pakai mikir. Bagaimana kalau yang putih saudara? Itu bukan hanya bicara ikhlas. Tidak cukup cuma ikhlas. Kesejatian tuh sampai nyembah itu kakinya kau cium. Saudara, itu kesucian. Itu pengabdian. Kau tidak kepingin lihat yang lain-lain, cuma kakinya, dan ketika kau bisa menyentuh dan menciumnya, bagimu itu segala-galanya. Itu saudara, pengertian dari mawar yang putih. Kau enggak peduli dengan apapun. Yang bagiku yang menjadi kesukaanku. Ketika didapati Tuhan, aku boleh mendekat kepadamu dan mencium kakimu. Cukuplah bagiku. Menurut saudara, bisa enggak kita sampai di puncak itu? Bisa enggak? Bisa, sangat bisa. Gimana caranya saudara? Miliki hati yang benar-benar tulus di hadapan Tuhan. Yang kedua, bagaimana caranya? Apapun yang harus kau lewati, belajar tenang dan percaya.
Saudara, apa yang dikerjakan iblis hari-hari ini saudara? Satu, dia bagaimana memancing emosi. Bagaimana dia bisa memancing dan membangkitkan emosi kemarahan, kecewa, tidak puas, tersinggung. Itu lagi terus di situ dibangkitkan sama iblis. Gak sabar, meledak-ledak. Kenapa? Ketika kita terjebak di situ dan saat kita sadar dan kita mau bawa ke Tuhan, iblis bilang gini, nggak layak lo ya. Tadi marah-marah kebakaran sampai habis LPG 5. Itu yang ditunggu iblis kan? Membuat kita merasa tidak layak, membuat kita merasa capek. Terus siapa Tuhan? Frustasi. Yang ditunggu iblis itu frustasi dan ujungnya apa? Ujai. Belum cukup sampai di situ. Dendam terselubung gara-gara kamu biang kerok. Padahal bukan dia biang kerok. Ini saudara perlengkapan derita. Sarananya. Kalau enggak ada dia gimana coba sarannya Tuhan memproses mendidik. Enggak ada sarananya kok saudara. Jadi gini loh, hargai juga sarana tadi. Masih modelnya kayak embote, bencen. Katakanlah engkau yang ajaib dalam destiniku. Engkau ajaib dalam gelora cintaku. Mah. Bisa gak seperti itu saudara? Halo? Sekarang saya kalau lagi marah sama suami saya curhat sama anak-anak. Sama Lestari, sama Teresa. Dengerin ya Lestari. Mami marah sama papi ya. Maju Pak, Mami udah bela-belain pulang. Panggil dia. Cuma gini tuh. Ya. Jam berapa pulang? 12:30 kok baru pulang. Coba gak Mami kesel dah. Curhat saudara. Curhat. Langsung anak-anak. Wah papi gak bahaya tapi. Nah, itu Teresa saudara. Curhat. Tapi setelah itu selesai. Marah saya paling cuma gitu doang saudara. Setelah itu apa? Turun lagi. Papi gak makan. Sudah. Dalam hati kenapa gak sama-sama? Gak usah lama-lama saudara. Sekarang banyak wasit saudara di rumah saya. Nanti anak-anak tuh yang papi itu gak boleh gitu papi. Mami kan kasihan. Ini pembela ajaib. Saudara terkasih kembali lagi. Hati-hati yang iblis jebak hari-hari ini adalah emosi. Yang kedua, apa yang iblis jebak hari-hari ini saudara? Perasaan, melo, mengasihi diri, merasa tidak mampu, merasa putus asa dan bla bla bla. Nasibku kok kayak gini toh Tuhan, nasibku Tuhan. Nah, keluhan demi keluhan yang membuat engkau lemah dan terpuruk. Ya Pak ya saudara. Capek Tuhan, capek. Hati-hati. Saya sering kali ngomong Tuhan sudah peringatkan kita. Iblis tidak terganggu, tidak tergoda sama orang yang suam-suam, orang yang beku, orang yang tidak punya kehidupan. Iblis akan kejar orang-orang yang punya gairah sama Tuhan. Lagi bangkit-bangkitnya sama Tuhan. Lagi on fire, bahkan on position. Bagaimana iblis apa? Membuat mereka apa? Berhenti. Gimana caranya saudara? Cuma satu. Iblis membunuh hidupmu atau kau bunuh iblis. Gak ada pilihan lain saudara. Tadi Tommy bilang gini, Mami nanti kalau ada pasda, aku ikut pasda ya. Aku ikut Pujani, mantap. Loh aku males ya Bu. Tiba-tiba bangkit kan saya, waduh keajaiban. Bahkan mau tak tawarin, siapa yang mau ikut Pujani? Siapa lagi? Tuh, jadi orang tuh merdeka saudara.
Nggak usah takut kehilangan domba. Domba punyanya Tuhan, ngapain gitu loh. Oh, jangan toh, kan kau dinafiri. Bila perlu Bu Jenny tolong ini babat semua anak-anak ini ya. Keluarkan pedangmu. Pak Jamie juga, ojo sungkan. Bu, Bu sak level, Bu sungkan. Ora level-levelan. Hajar saja. Iya toh? Siap toh Jam? Wuih. Orang-orang hebat tuh harus mau mengalami peremukan. Kalau enggak jadi sesuatu saudara. Harus mau, enggak perlu gengsi. Saya juga belajar dari Bu Jenny juga belajar dari saya. Kita semua saling belajar. Tidak ada lebih pintar sini saudara. Jadi orang harus rendah hati. Ya. Saya juga enggak merasa, Bu Jenny belajar terus dari saya. Enggak, saya enggak merasa. Sama-sama belajar. Kemarin waktu di Menara Doa. Enggak kecewa toh kalau Bu Winda enggak datang toh. Kalau kecewa tak pulang. Loh piye toh ibu ini. Katanya pasukan terdahsyat toh. Kok mau pulang toh Bu. Harusnya enggak kecewa toh. Kalau kecewa tak cincang sama saya. Gitu Bu. Waduh kecewa saya terakhirnya saudara. Lah kok ibu ngomong tak pulang tuh piye toh. Saudara terkasih, kita semua harus on position. Amin. Ingat khotbahnya Lestari, dobrak sampai habis. Bu, tak dobrak Bu, jebol pintuku Bu. Yang didobrak itu apa saudara? Jiwamu, rohmu, dobrak sampai apa? Imannya bangkit. Amin saudara terkasih, gak ada melo-meloan, gak ada waktu untuk meratap-ratap. Bangkit, dobrak, terus sampai semua jadi, amin.